kita sudah digempur dulu oleh Uni Eropa, dibawa, digugat ke WTO. Menteri-menteri bertanya pada saya, Pak gimana? Kita digugat, ya digugat ya dihadapi. Kalau kita digugat, kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju. Jangan berharap. Kita kalah, baru saja tahun kemarin, kalah kita digugat di WTO, kalah. Menteri-menteri tanya lagi, gimana Pak kita kalah? Ya kalah ya dihadapi. Ada upaya apa lagi? Bisa Pak, banding. Ya banding. Banding. Kita tunggu lagi, banding lagi, enggak apa-apa. Pada saat nanti ada keputusan, barang ini sudah jadi. Namakan baru rame sekarang ini yang namanya hilirisasi. Tapi hilirisasi itu bukan nikel saja, karena kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan. Yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, di situ ada komponen dari tembaga, di situ ada komponen timah, di situ ada komponen bauksit, yang semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai, dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik. Yang ke depan, mau tidak mau, semua negara akan mencari barang ini. Entah lithium baterainya, EV baterainya, maupun mobil listriknya. Semua akan menuju ke sana. Karena sekarang semua negara memberikan insentif rakyatnya untuk beli itu. Inilah yang sedang kita rancang. Dan negara lain tahu mengenai itu. Yang sulit memang geografis negara kita. Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar. Bauksit itu ada di Kalimantan Barat dan ada di Kepulauan Riau, Kepri, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung. Bagaimana mengintegrasikan ini? Ada smelter di sini, ada smelter di sini, ada smelter di sana, ada smelter di sana. Disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan yang namanya mobil listrik. Meskipun baru berangkat, kita yang baru berangkat ini adalah nikel. Kita sudah digempur dulu oleh Uni Eropa, dibawa, digugat ke WTO. Menteri-menteri bertanya pada saya, Pak gimana? Kita digugat, ya digugat ya dihadapi. Kalau kita digugat, kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju, jangan berharap. Kita seperti yang saya ceritakan di awal, sebagai background Amerika Latin tadi. Enggak akan, sampai kapanpun enggak akan. Sehingga saya sampaikan, maju terus, jangan toleh kanan, toleh kiri. Maju terus. Baru nikel, kita sudah digugat. Dan saya sampaikan maju terus, dan kalah. Kita kalah, baru saja tahun kemarin, kalah kita digugat di WTO, kalah. Menteri-menteri tanya lagi, gimana Pak kita kalah? Ya kalah ya dihadapi. Ada upaya apa lagi? Bisa Pak, banding. Ya banding. Banding. Kita tunggu lagi, banding lagi, enggak apa-apa. Pada saat nanti ada keputusan, barang ini sudah jadi. Karena kemarin kita sudah stop lagi yang namanya bauksit, stop bauksit.
Ini belum ada yang gugat. Padahal 80% raw material boksit, konsentrat boksit itu larinya ke Tiongkok. Ini sudah kita dapat musuh di Uni Eropa. Ini ada lagi yang gede juga. Moga-moga enggak gugat. Setelah boksit nanti lari, sebentar lagi nih baru kita kalkulasi, tembaga juga harus stop. Sehingga komponen-komponen kabel itu ada semuanya diproduksi di negara kita. Stainless steel kita punya sendiri, aluminium kita ada, tembaga kita ada, timah kita ada, yang belum ada kita hanya satu barang yaitu lithium. Kita enggak punya. Yang punya Australia sama beberapa negara di Afrika. Saya kaget ternyata yang di Australia ada orang kita yang sudah booking di sana, punya konsesi di sana aman. Ini orang-orang kita ini pinter-pinter loh. Saya baru ngomong gitu, besok dia ada jalan gitu loh. Yang ada di beberapa negara di Afrika, lithium juga banyak. Ada 3 negara yang gede deposit lithiumnya. Inilah yang namanya strategi negara dan kita harus konsisten. Harus konsisten karena ini akan sampai kira-kira tahun 2027, tahun 2028. Dan saya mengharap PSI mengawal ini. Oleh sebab itu, PSI harus bisa masuk Senayan. Jangan berpikiran pesimis. Saya setuju tadi, Sis Kris menyampaikan optimis. Saya enggak pernah itu dalam berbicara apapun pesimis, enggak. Saat kita menghadapi pandemi, saya gagap dan bingung ya. Tapi pada suatu titik saya bisa tenang dan jernih kembali. Karena memang ini saya tanya ke semua negara yang saya telepon. Enggak ada yang bisa memberikan penjelasan yang betul-betul. Saya yakin. Karena saat pandemi masuk itu, saya langsung telepon Dirjen WHO, Dr. Tedros. Beliau menyampaikan, pokoknya yang sakit pakai masker semua. Presiden Jokowi, oke kita sampaikan ke publik, yang batuk-batuk, yang sakit pakai masker. Yang lain nggak usah karena mencari masker sangat sulit saat itu. Baru 2 minggu ganti lagi dia telepon. Semua harus pakai masker, Presiden Jokowi, semua. Tidak terkecuali semua. Dirjen WHO aja seperti itu, apalagi kita. Iya kan, karena memang semuanya belum memiliki pengalaman. Itu betul-betul. Dan kita sangat beruntung saat itu tidak melakukan lockdown. Ini saya ulang-ulang karena memang keadaan saat itu sulit. Cari APD sulit. Rebutan dengan negara lain, cari obatnya rebutan dengan negara lain, cari vaksin rebutan dengan negara lain. Kalau negara-negara yang kecil-kecil hanya cari 10 juta, 7 juta, 15 juta. Kita ini mencari untuk masyarakat kita 278 juta. Kali 2 kali berarti berapa ratus juta yang harus kita siapkan vaksinnya. Di mana kita beli rebutan semuanya saat itu. Belum pas pada puncaknya kehabisan oksigen karena semua negara pegang semuanya, nggak mungkin mereka mengekspornya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan sekali lagi semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI
menang, pasti menang. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.